Ricuh eksekusi bangunan terjadi antara pemilik bangunan di Kampung Cibulau, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat petugas Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran bangunan, pihak pemilik sempat saling dorong dengan petugas karena mempertahankan bangunan agar tidak dieksekusi. Pemilik bangunan mengklaim bahwa bangunan yang ia miliki sesuai aturan yang ada dan dilengkapi dengan surat-surat. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor mengklaim telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua. Bulan Juni lalu, sekitar 300 kios diratakan oleh petugas. Dan untuk tahap kedua ini, ada sekitar 150 lebih lahan akan dibongkar. Jadi sekali lagi, 166 bangunan kita tata ke rest area, jelas status kepemilikan dan legalitas lebih bagus, lebih legalitas, lebih terjamin. Kemudian ada perlawanan dari Dr. Firdaus, katanya itu perlu disampaikan bahwa kami kemarin sudah melakukan dan menghadiri panggilan pun terhadap tuntutan Firdaus atau Dr. Firdaus. Pengadilan pun sudah memerintahkan kepada tim pengacara untuk mencabut gugatannya. Akibat kejadian ini, kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kita awali ini sore dengan informasi kebakaran terjadi di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah pasien gawat darurat dievakuasi keluar rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, sementara petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Jakarta Selatan tengah melakukan pemadaman dan pencarian titik api di lokasi. Pekatnya asap membuat petugas pemadam harus menggunakan alat bantu pernafasan saat memadamkan api di dalam rumah sakit. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang berada di Gedung Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Selamat sore Salam, seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran di sana? Ya, Valeri, untuk api sendiri ini sudah berhasil dipadamkan usai tadi dari pemadam kebakaran ini berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 1 jam. Di mana sebanyak 134 pasien yang sebelumnya sempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman, saat ini sudah berhasil untuk bisa mendapatkan perawatan intensif usai dari pemadam kebakaran tadi memastikan bahwa kondisi rumah sakit sudah dalam kondisi yang aman atau dalam zona hijau. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang belum diketahui secara pasti penyebab pasti kebakaran, namun api diduga ini berasal dari lantai 4F, di bangunan lantai F begitu, yang mana gedung tersebut ini memang dalam kondisi renovasi tahap lebih lanjut. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang dari kebakaran ini sebanyak kurang lebih 20 unit pemadam kebakaran ini dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan memang untuk informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari pihak terkait saat ini masih dalam menindaklanjuti atau juga mendalami proses lanjutannya begitu, di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini kondisinya ini sudah dalam kondisi yang normal begitu, di mana untuk para pasien yang sebelumnya memang sempat dievakuasi ke tempat yang jauh lebih aman, saat ini memang sudah bisa masuk ke dalam untuk bisa mendapatkan perawatan intensif lainnya. Dan Valeri dan juga pemirsa, ini memang dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pantauan kami di lapangan saat ini kondisinya
sudah mulai tampak normal begitu dan juga cukup kondusif. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan selama kurang lebih 3 jam yang lalu. Memang proses pemadaman api maupun juga proses pendinginannya ini masih terjadi dan juga masih terus sterilkan. Saat ini kondisinya sudah lebih kondusif dan juga sudah lebih aman. Saat ini juga para pasien sudah mendapatkan perawatan intensif dan juga sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangannya masing-masing dan juga ditindaklanjuti oleh dokter terkait. Valeri. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari RSPP Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Ya, dalam pidatonya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya jika ingin menjadi anggota partainya harus masuk secara lahir dan batin. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Iya lah, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Rakyat itu yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar.
hanya ini. Dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media. Ya pemirsa, foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Anies sungkem dalam rangka rencananya maju di Pilkada Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies yang berbaju merah sungkem kepada ibundanya. Sang ibunda juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini Anies akan ditasbihkan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sebelumnya pemirsa, pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP. Namun sejumlah keraguan muncul lantaran adanya pernyataan Megawati sebelumnya yang mempertanyakan loyalitas Anies. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan. Usai pernyataan ini, Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan, Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat
pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya makin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan.